Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela aktivitas Anda bersama saya Febri Nuryansyah dan rekan saya Bintang ya dalam acara Ilkom News yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Terjadi kebakaran yang melanda 3 unit ruko yang berada di Citra Raya Square 1, Cikupa, Tangerang pada Senin 25 Juli sekitar pukul 1 dini hari. Diduga penyebab kebakaran tersebut karena adanya korsleting listrik. Terjadi kebakaran 3 ruko di Citra Raya Square 1, Cikupa, Kabupaten Tangerang pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 1.40 dini hari. Terdapat 3 unit ruko yang hangus terbakar, yaitu 1 ruko konter handphone, 1 ruko perlengkapan komputer, dan 1 ruko kosong. Dalam penanganan kebakaran tersebut, menerjunkan 6 unit mobil pemadam beserta 35 personil petugas pemadam kebakaran. Walau tidak ada korban jiwa, dipastikan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya, 3 unit ruko yang terbakar, 2 diantaranya sehari-hari digunakan untuk berjualan handphone dan perlengkapan komputer. Api diduga muncul akibat korsleting arus listrik dan baru padam sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pak, kalau boleh tahu, kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kalau itu mah nggak tahu. Nggak tahu. Musibah gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu Pak, kejadiannya ini kira-kira jam berapa Pak? Dari jam 1. Jam 1 malam atau siang? Oh, jam 1 malam. Ya, terus kira-kira ini di sini nih ada korban jiwa kah atau korban luka gitu ada atau enggak? Oh nggak. Enggak ada korban luka gitu ya. Nah, Ini kejadiannya di mana? ini kalau boleh tahu kejadiannya itu nama daerahnya di sini apa Pak? Kalau kejadiannya nggak tahu juga persis soalnya kan paling yang namanya awal-awal ya kelihatan ada asap. Oh, Gitu lah. ini di daerah mana Pak? Ini Citra Raya cukup pas. Dari kakak siapa kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Dias Ardiansyah. Saya dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Di sini kan ada bencana terkait dengan toko komputer. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, betul. Jadi pada saat tanggal 25 Juli 2022, tepatnya pukul setengah 2 pagi, itu terjadi kebakaran di daerah Ruko Square Citra Raya yang menghabiskan 3 ruko di situ. Penyebab utamanya ada di konsleting arus listrik pada toko atau ruko Istana Komputer. Apakah ada korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada dikarenakan itu posisinya malam dan toko sudah tutup. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat dalam penanganan kebakaran mungkin yang pertama dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang dan Kapolsek Cikupa. Terima kasih Kak atas informasinya. Penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak yang saat ini sedang mewabah di berbagai tempat, membuat para pedagang hewan kurban merasa gelisah. Namun bukannya mengalami penurunan jumlah pembelian, pedagang hewan kurban di Kota Bumi, Tangerang ini justru mengalami peningkatan penjualan secara drastis. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Nasrullah. Ini sih Pak, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak tentang adanya PMK yang menyerang hewan kurban? Ya, kelihatannya wabah ini sangat serius, tapi masih mudah ditangani secara ilmu kesehatannya. Itu kami tetap merujuk kepada dokter hewannya, termasuk kami berhubungan langsung dengan Kepala Dinas Peternakan karena itu adalah bidang ahli di kesehatan kan gitu ya. Dan juga kami pengalaman lapangan juga ya, pertama disiplin kebersihannya ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar disiplin itu bagian dari pencegahan juga.
kalau untuk hewan ternak Bapak sendiri ada nggak yang terjangkit PMK ini, Kak? Terjangkit sih belum. Kalau gejala atau tanda-tandanya ada sesuai dengan rujukan yang kami nonton di via YouTube, TV dan sebagainya atau media-media yang lain. Namun kami tetap melakukan sesuai dengan rujukan dokter hewan itu sendiri, berhubungan langsung dengan cara termasuk yang saya tadi samprot-samprot itu untuk penetralan virus dan bakteri. Kalau dampak tersendiri bagi jualan hewan ternak ini, Pak, apa adanya PMK? Alhamdulillah tahun lalu saya 140 sekian ekor. Tahun ini 200 ekor, tinggal sisa 20 lebih ekor. Ya, pada kenyataannya justru laris manis tahun ini. Oke Pak, terima kasih. Ternak hewan kurban Pak Nasrullah tidak terjangkit PMK. Kemudian salah satu pencegahan dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan menjaga kebersihan. Dengan adanya wabah PMK ini tidak mempengaruhi hasil penjualan. Lembaga Data Kualitas Udara IQ Air menetapkan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten sebagai daerah dengan kualitas udara yang terburuk di Indonesia dengan indeks 164 pada Jumat 17 Juni 2022 lalu. Buruknya kualitas udara diduga akibat tingginya peningkatan volume kendaraan dan aktivitas industri di wilayah tersebut. Lembaga Data Kualitas Udara IQR menetapkan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten sebagai daerah dengan kualitas udara yang terburuk di Indonesia dengan indeks 164 pada Jumat 17 Juni 2022 lalu. Buruknya kualitas udara diduga akibat tingginya peningkatan volume kendaraan dan aktivitas industri di wilayah tersebut. Masyarakat pun menuturkan penyebab lain dari buruknya kualitas udara di Pasar Kemis, yakni karena dekat dengan akses keluar masuk kendaraan dari pintu tol. Hal itu menjadi penambahan volume kualitas udara semakin memburuk. Sebelum perkenalkan, nama Bapak? Nama saya Maulana. Tinggal di mana, Pak? Di Walet. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga Pasar Kemis mengenai ditetapkannya sebagai udara terburuk di Indonesia? Oh, saya sudah tidak kaget lagi sih, karena kan di Pasar Kemis ini, Kecamatan Pasar Kemis ini, karena banyak perusahaan industri, jadi saya udah nggak kaget lagi banyak polusi yang begitu. Terus, apakah Anda merasakan dampak dari udara kotor di Pasar Kemis? Ya, saya merasakannya juga, karena kan di sini banyak polusi-polusi yang bercemaran di mana-mana. Kita juga merasakan lah sebagai warga Kecamatan Pasar Kemis ini. Apakah Anda sendiri mempunyai solusi untuk mengurangi udara kotor? Solusi saya sih pemerintah lebih menegaskan prokernya untuk banyak tanaman lah, tanaman kayak tanaman hijau lah pokoknya, biar mengurangi polusi-polusi di Kecamatan Pasar Kemis ini. Masyarakat setempat berharap pemerintah akan segera mengambil langkah pasti atau memberikan solusi terbaik, seperti menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup dengan merencanakan pembangunan ruang terbuka hijau di tiap wilayah di Kecamatan Pasar Kemis. Pak Asmadi, pria Parubaya yang berprofesi sebagai penjaga palang kereta api, meskipun tidak diberi upah, namun beliau menjalaninya dengan ikhlas. Tubuhnya yang rentak tidak menjadi alasan Pak Asmadi berhenti mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Pak Asmadi, umur 67, dari tahun 2012 sih. Kan Bapak udah nggak kerja, jadi di rumah jenuh gitu.
nggak terlalu inilah, terlalu nganggur gitu. Enakan jaga dari 3:30 udah di mari sebelum azan subuh sampai jam 9 lah. Jam 9 itu jam 9 hapus saya lagi dari jam 2 sampai jam 5 sampai malam ada lagi terakhir dah kereta. Dari yang ini aja yang lewat, yang dari sono mah enggak sih, nggak dapat. Tertentu suka dapat 50, suka lebih gitu. Cukup lah, cukup sehari-hari mah cukup. Dulu mah yang waktu belum jaga hampir tiap hari aja. Iya tiap hari aja ketabrak apa. Ada. Berhubung ada ini enggak ada yang kejadian. Punya anak 6, perempuan 3, laki 3, nggak ada 2, tinggal 4. Perempuan 2, laki 2 semua udah keluar semua, udah boleh. Kak, udah jangan jaga. Tuh kata yang anak perempuan yang dia Fitro, udah jangan jaga, udah tua, kepanasan. Kata saya, iya aja, kita tiap hari dikasih sama anak tuh. Biasanya buat jajan cucu, buat beli rokok gitu. Sama anak ya dijamin sehari-harinya dikasih, bapaknya pengen jaga. Udah diusulin sama RW, RT, mana sampai sekarang. Ya. Untung amal aja ya, amal orang. Kuping dia kurang dengar sih, ada kurang dengar. Selanjutnya ada kisah seorang ibu penjual kerupuk keliling dengan sepedanya. Ibu Sunarti, berusia 37 tahun yang menjadi tulang punggung keluarganya, mencari nafkah dengan berjualan dari pagi hari hingga sore hari. Bu Sunarti, 37, kantor pos. Ini ibu jualan kerupuk udah berapa lama nih? Udah 5 tahun lebih mas kayaknya. Punya sendiri mas. Punya sendiri. Iya. Ngebawa dari Tegal di kampung. Iya. Nggak ada punya sendiri. Biasa kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 7 sampai kadang jam 11 malam, setengah 12. Area jualan yang biasa Ibu lewati dari mana ke mana aja, Bu? Ke Banjar, ke Poris, ke Tomang, ke bandara. Itu jalan kaki, Bu? Iya, keliling. Iya. Ya keliling jualan buat nafkahin anak, penghidupan anak, sekolahin anak.
biar pinter, masa depannya enak, biar dia sukses, pengen di mana anak enak kerjaannya, nggak kayak mainnya susah melulu. Ya aku ya pengen gedein anak, tapi anaknya pengen yang pinter, biar tinggi, hidupnya sukses. Ya kadang ya saya berdoa aja sama Allah, mudah-mudahan paling rezeki lancar, dagangnya laris, biar cepat habis. Ya kadang ya saya sedih, kadang ya ada rame, ada sepi dagangnya, buat ngapain anak, menghidupkan anak. Kadang ya 500, 400 ya alhamdulillah lah mas, daripada nggak dapet duit syukurin aja lah buat ngapain anak, buat makan saya, orang tua saya hari-hari. Bisnis online shop yang dinaungi seorang remaja berusia 22 tahun berjalan sukses. Bisnis yang dinamakan Intershop ini dibentuk karena pertanggal 17 Juli 2022 lalu, pemerintah memberlakukan adanya vaksin booster untuk segala jenis perjalanan. Kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut? Berikut liputannya. Kalau menurut saya sih ya kurang setuju ya, karena untuk perjalanan jauh tuh agak sulit gitu loh, kayak harus PCR dulu, terus harus swab antigen, terus kayak misalkan mau perjalanan ke pulang kampung, terus harus kan belum vaksin booster, jadi harus ke PCR dulu tuh, dia agak sulit sih, apalagi kan yang kayak seperti udah kayak lanjut usia gitu kan, dia ada yang belum mengerti juga kan untuk vaksinnya gimana, atau ada yang belum vaksin juga kan agak sulit kan, kasihan juga untuk yang mau kayak pulang kampung melalui kayak kereta gitu atau pesawat. Jadi ya menurut saya agak sulit aja sih untuk vaksin booster ini. Menurut saya adanya kebijakan dari pemerintah tentang vaksin booster dulu untuk perjalanan jauh, menurut saya sih kurang bagus sebenarnya, karena kebijakan tersebut itu kurang masuk akal menurut saya. Jadi gimana ya, kalau kita ingin pergi aja gitu tidak usah ada peraturan seperti itu gitu kan. Di Indonesia itu juga ada namanya peraturan hak asasi manusia gitu. Jadi menurut saya adanya peraturan tersebut jadi kayak mengurangi rasa hak yang ada di milik kita sendiri gitu mas. Jadi kayak gimana ya, sebisanya kita untuk kebebasan kita tuh tidak ada di negara ini. Jadi untuk apa kita vaksin booster? Saya itu sangat ribet banget sih mas. Jadi ya kalau pengen perjalanan jauh ya udah perjalanan jauh aja gitu, nggak usah adanya booster apa segala gitu. Dan menurut saya juga untuk itu cukup tes antigen aja sih gitu mas. Itu loh. Jadi saya kurang setuju vaksin booster ini buat perjalanan jauh ini sih. Gitu sih mas. Kalau saya sih sebenarnya untuk persyaratan kayak gitu agak sedikit merepotkan ya, apalagi kalau misalkan kayak mau terbang naik pesawat harus antigen juga atau PCR, tapi ini juga harus booster gitu, jadi menambah persyaratan untuk dokumen-dokumen juga jadi makin banyak gitu. Ribet sih, padahal cuman misalkan mau naik pesawat cuman kesana gitu, cuman deket, tapi harus antigen dulu, harus PCR dulu, booster juga harus. Jadi kenapa harus ada booster kalau
antigen atau PCR harus juga dicantumin gitu. Itu aja. Udah lah, males. Kalau saya sih pro banget ya, karena pas lagi kalau mau perjalanan jauh itu kita bisa ngerasa aman dari penumpang-penumpang lain yang emang dia positif, misal dia positif COVID gitu, dan jadi nggak was-was juga, dan gimana ya, ngerasa bersih aja gitu, pulang ke rumah nggak bawa virus buat keluarga. Jadi ya menurut saya itu nggak ngeribetin juga sih kalau cuman vaksin terus kita nunjukin sertifikat vaksin doang, itu nggak ngeribetin menurut saya. Dan itu justru bagus ya, karena emang Indonesia kan lagi tinggi-tingginya COVID. Jadi menurut saya sih, saya pro banget kalau masalah untuk vaksin booster ini di perjalanan umum. Menurut saya dengan adanya kebijakan vaksin booster dari pemerintah sedikit merugikan sih, nggak merugikan juga sih, ya agak lebih ribet aja gitu, karena kemana-mana ke tempat-tempat umum itu harus punya bukti wajib vaksin booster gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang belum vaksin booster, itu sulit untuk pergi ke tempat-tempat umum seperti kayak mau pergi ke stasiun, bandara, terus ke mall atau ke tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan orang banyak yang belum mau untuk vaksin booster karena ya banyak isu-isu juga gitu, kayak vaksin booster tuh memberikan efek samping yang masih belum diketahui atau belum banyak orang yang mengetahui efek samping dari vaksin booster. Ya, mungkin itu aja sih pendapat dari saya. Kota Tangerang atau yang dikenal dengan sebutan Kota Benteng, selain terdapat banyak perusahaan industri, Kota Tangerang juga memiliki banyak tempat wisata favorit. Salah satu wisata rekreasi yang sangat terkenal yaitu alun-alun Kota Tangerang. Berbagai kalangan masyarakat menghabiskan waktu di tempat tersebut. Masyarakat Kota Tangerang tidak perlu pusing atau bingung dalam menentukan sebuah tempat wisata yang ada di Kota Tangerang ini. Tentunya, Kota Tangerang tercinta ini sangat banyak memiliki tempat-tempat wisata yang ada di sini. Salah satu contohnya ialah ada alun-alun Kota Tangerang atau yang biasa masyarakat ketahui sebagai Lapangan Ahmad Yani. Di Lapangan Ahmad Yani tentunya bisa dijadikan sebagai salah satu opsi untuk dijadikan sebuah tempat rekreasi dan kuliner bersama orang-orang tersayang yang ingin Anda ajak. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Ikuti saya. Wisata alun-alun di Kota Tangerang, Banten adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Wisata alun-alun di Kota Tangerang ini adalah sebuah tempat wisata yang sangat ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini tentulah sangat indah dan juga bisa memberikan sebuah sensasi yang sangat berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata alun-alun Kota Tangerang ini memiliki sebuah pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Tentunya sangat disayangkan jika Anda berada di Kota Tangerang namun tidak mengunjungi wisata alun-alun Kota Tangerang ini yang sangat mempunyai keindahan yang tiada duanya. Wisata alun-alun Kota Tangerang ini sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda, apalagi saat liburan panjang seperti liburan nasional ataupun hari libur lainnya. Keindahan wisata alun-alun di Kota Tangerang ini tentunya sangatlah memukau. Wisata alun-alun Kota Tangerang atau yang lebih dikenal dengan Lapangan Ahmad Yani ini mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah Kota Tangerang. Alun-alun ini sangat sering digunakan warga untuk sekedar lari pagi, bahkan sampai digunakan untuk latihan paskibra. Dan tentunya tak jarang juga untuk dijadikan sebuah tempat event-event tertentu, seperti acara 17-an. Belum lagi di alun-alun Kota Tangerang ini atau orang-orang yang biasa setahunya Lapangan Ahmad Yani, banyak sekali jajanan-jajanan kuliner yang dapat Anda jamah. Dengan harga yang tidak menguras dompet Anda, wajib bagi kita atau kalian untuk mengunjungi alun-alun Kota Tangerang tercinta ini. Belum lagi, banyak sekali jajanan-jajanan kuliner yang dapat Anda jamah di alun-alun Kota Tangerang ini. Dengan harga yang tidak menguras dompet, wajib bagi kita untuk mengunjungi alun-alun Kota Tangerang tercinta ini. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Febri Nurdiansyah dan rekan saya Binto ya. pamit undur diri dan sampai jumpa.